Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dalam masa pembelajaran daring ini, meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Tetap semangat ya anak-anak, tetap fokus walaupun kita belajar jarak jauh, tetapi pastinya hati kita selalu dekat. Perkenalkan, nama Ibu Erna Hernawati. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Baiklah, pada kesempatan kali ini mengawali pertemuan perdana kita di semester ganjil, kita akan belajar bab 1, yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Materi yang akan kita pelajari adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Submateri adalah ada 2, yaitu pertama peta sebaran benua di dunia, yang kedua letak dan luas benua Asia. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian benua, menyebutkan urutan nama benua berdasarkan luasnya. 3. Mendeskripsikan ciri utama benua Asia. 4. Menjelaskan letak geografis dan astronomis benua Asia. 5. Mengelompokkan negara-negara di benua Asia berdasarkan wilayahnya. Kita perhatikan gambar arah mata angin. Kenapa ada gambar arah mata angin atau orientasi ini adalah fungsinya untuk lebih memudahkan kita mengetahui posisi atau letak suatu wilayah di permukaan bumi. Untuk lebih memudahkan menghafalnya, biasanya dilakukan atau dinyanyikan. Kemungkinan anak-anak sudah bisa menyanyikannya ya. Mari kita menyanyikan, melakukannya bersama-sama. Ada yang lagunya seperti ini. Barat, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Ada juga yang lagunya seperti ini. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Bisa semua kan anak-anak? Oke, kita lanjut materi tentang benua. Karena kita belajar tentang benua, pastinya kalian harus tahu apa itu pengertian benua. Benua adalah massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah Asia dan Eropa dianggap sebagai 2 benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu massa daratan yang sama. Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara negara-negara di Eropa dan budaya negara-negara di Asia. Kita perhatikan gambar peta dunia berikut ini. Di manakah atau benua apa sajakah yang ada di permukaan bumi? Banyak ahli yang mengatakan benua, ada yang mengatakan 7 benua, 6 benua, atau 5 benua. Ahli yang mengatakan bahwa di permukaan bumi ini ada 7 benua. Benua-benua tersebut adalah benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika yang berada di kutub selatan. Sementara 6 benua itu adalah benua Eurasia. Ahli ini menggabungkan antara Asia dengan Eropa menjadi satu benua karena merupakan daratan yang sama, sehingga disatukan menjadi Eurasia.
kemudian ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Mengatakan ada 5 benua. Benua tersebut adalah Eurasia, Amerika. Hal ini menyatukan antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan menjadi satu benua, yaitu benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan Antartika. Nah, terakhir ahli mengatakan ada 5 benua, tetapi benua yang hanya dihuni oleh manusia secara permanen adalah benua Asia, benua Eropa. Ini dipisahkan oleh ahli ini karena tadi budayanya berbeda meskipun dalam satu wilayah yang sama. Benua Amerika, benua Afrika yang keempat, dan yang kelima adalah benua Australia. Hal ini tidak memasukkan benua Antartika karena benua Antartika tidak dihuni oleh manusia secara permanen atau terus-menerus. Oke. Selain benua, di permukaan bumi ini juga ada perairan atau lautan atau samudra. Apa itu pengertian samudra? Samudra adalah massa lautan atau perairan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Di dunia ini terdapat 4 samudra, yaitu Ibu sudah urutkan dari samudra yang terluas sampai yang terkecil ya nak. Yang pertama Samudra Pasifik, yang kedua Samudra Atlantik, yang ketiga Samudra Hindia, dan yang keempat Samudra. Nah, posisi samudra tersebut di permukaan bumi adalah seperti ini. Kamu harus ingatkan di mana posisi samudra-samudra dan benua-benua tersebut di peta. Samudra Pasifik ada di antara benua Amerika dan benua Asia dan Australia. Samudra yang kedua Samudra Atlantik ada di tengah-tengah benua Amerika dan Afrika Eropa. Samudra Hindia dan Samudra Arktik. Samudra Arktik ada di kutub utara. Gambar ini adalah gambar khusus benua Asia, karena kita hari ini hanya mempelajari benua Asia saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita pelajari benua Amerika dan yang lainnya. Benua Asia, letak astronomis benua Asia ada di 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Sementara wilayah-wilayah atau region-region di benua Asia ada apa saja? Di benua Asia itu dibagi dalam 5 region, yaitu ada Asia Barat. Kamu ingatkan posisinya di mana letaknya di dalam peta? Asia Tengah, ada Asia Selatan di sini, Asia Timur, dan yang terakhir Asia Tenggara. Lanjut. Kita harus mengetahui negara-negara apa saja yang ada di Asia Tengah, Timur, dan sebagainya. Batas geografi benua Asia. Nah, ini batas geografi benua Asia. Masih ingat apa itu batas astronomis atau letak astronomis dan letak geografis? Letak astronomis adalah letak suatu negara dilihat dari garis bintang dan garis bujurnya. Kalau batas geografis adalah letak suatu negara dilihat dari keberadaannya di permukaan bumi. Baiklah, batas geografi benua Asia adalah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik di atas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat ini banyak batasnya. Benua Asia itu berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Sementara di sebelah timur, benua Asia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah,
Ini pembagian wilayah atau region benua Asia. Kamu bisa lihat ada negara apa saja di Asia Barat. Itu ada negara Arab Saudi, Irak, Iran, Yaman, Turki, Oman, Suriah, dan Yordania. Sementara negara-negara yang ada di Asia Tengah yaitu ada Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Dan negara yang ada di Asia Selatan adalah negara India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Afghanistan, dan Bhutan. Negara yang berada di Asia Timur adalah negara Tiongkok atau Cina, Hong Kong, Republik Tiongkok yang terkenal Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dan terakhir, negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, dan terakhir Timor Leste atau Timor Leste. Oke, berlanjut ke karakteristik benua Asia. Karakteristik itu nama lainnya adalah ciri-ciri benua Asia yang harus kamu ingat ya nak. Di benua Asia itu terkenal apanya saja atau cirinya apanya saja atau karakteristiknya apa. Benua Asia ternyata merupakan benua terluas di dunia. Luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Sangat luas kan anak-anak? Makanya Asia merupakan benua terluas di dunia. Karakteristik benua dengan populasi terbanyak di dunia. Benua Asia juga merupakan benua terpadat di dunia dengan populasi penduduknya sekitar 4,436 miliar. Jika dihitung sekitar 60% dari total populasi dunia. Wow, sangat banyak sekali. Memang ada 3 negara di dunia ini yang merupakan 3 terbesar penduduk terbanyak di dunia, termasuknya Indonesia ada di benua Asia, Cina, dan India. Itu 3 negara ranking 4 besar di dunia yang jumlah penduduknya paling banyak, ternyata ketiga di benua Asia. Oke, berlanjut. Benua Asia merupakan benua yang paling tinggi di dunia. Benua Asia merupakan benua paling tinggi di dunia karena memiliki kontur wilayah yang tidak rata, dikelilingi oleh pegunungan seperti Tibet dan Himalaya. Benua Asia memiliki puncak tertinggi di dunia yang terdapat pada pegunungan Himalaya dengan puncak Everest. Gunung Everest memiliki puncak dengan ketinggian 29.035 kaki atau 8.850 meter di atas permukaan laut. Ini gambar dari Gunung Everest tersebut. Karakteristik yang lain adalah benua Asia merupakan benua yang memiliki dataran tertinggi di dunia. Benua Asia memiliki dataran tinggi paling tinggi di dunia yang terletak di dataran tinggi Tibet di Mongolia, dikenal sebagai Red Top of the World. Dataran tinggi ini meliputi area sekitar setengah ukuran Amerika Serikat yang berdekatan dan rata-rata lebih dari 5.000 meter atau 16.400 kaki di atas permukaan laut.
Inilah gambar dataran tinggi Tibet tersebut. Benua Asia merupakan benua yang memiliki titik terendah di daratan. Titik terendahnya tersebut berada di Laut Mati di Yordania yang diukur pada pertengahan 2010 sekitar 1410 kaki atau 430 meter di bawah permukaan laut. Inilah gambar Laut Mati tersebut. Lain adalah di benua Asia terdapat banyak gurun pasir. Gurun-gurun tersebut adalah Gurun Gobi, contohnya berada di wilayah Mongolia dan Cina. Luasnya sekitar 1,3 juta kilometer persegi. Selain Gurun Gobi, ada beberapa gurun lainnya seperti Gurun Pasir Arabia, Gurun Pasir Turkistan, Gurun Thar, Gurun Taklamakan, Gurun Ordos, dan masih banyak lagi. Inilah gambar contoh Gurun Gobi yang berada di Mongolia. Asia juga merupakan tempat lahirnya agama besar. Jadi benua Asia merupakan tempat lahirnya agama besar di dunia. Asia adalah tempat kelahiran semua agama besar di dunia seperti Islam, Buddha, Hindu, Yahudi. Inilah gambarnya, contohnya. Dan yang terakhir, karakteristik yang lain yang terakhir adalah benua Asia memiliki penduduk yang beras Mongoloid. Ciri khas ras benua Asia terdapat ras Mongoloid yang tidak ada di benua lainnya. Ras Mongoloid tidak berkulit hitam maupun berkulit putih. Ras ini berkulit sedang dan mempunyai rambut berwarna hitam. Inilah contoh ras Mongoloid. Sekian, semoga kalian tetap semangat belajar darinya, tetap sehat dan fokus dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.